Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudara dimanapun berada, selamat berjumpa lagi dengan channel Ijan Entertainment. Kali ini kita akan membahas mengenai amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Sya'ban. Namun sebelum kita menjelaskan tentang amal apa saja yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban, sedikit kita akan bercerita sejarah beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban dulu. Kemudian kita masuk pada amalan-amalan yang dianjurkan dan hal-hal yang dilarang dilakukan di bulan Sya'ban yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan bulan Sya'ban memang tidak ada, akan tetapi walaupun demikian, bulan Sya'ban ini bulan bersejarah. Banyak sekali peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban ini. Apa saja sih peristiwa-peristiwa di bulan Sya'ban? Yang pertama, diwajibkannya puasa Ramadan. Pertama, hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, itu belum ada puasa. Khusus bagi kaum muslimin ketika itu puasanya hanya mengikuti puasanya orang Yahudi, yaitu tanggal 10 Muharram. Akan tetapi, tanggal 10 Muharram, Rasul puasa bertepatan dengan orang Yahudi, bukan berarti Rasulullah SAW mengikuti puasanya orang Yahudi. Tidak tentunya. Akan tetapi Rasul ketika bertanya soal alasan kepada Yahudi, kenapa sih saudara berpuasa tanggal 10 Muharram? Orang Yahudi beralasan, saya berpuasa pada tanggal 10 Muharram dalam rangka menghormati Nabi Musa alaihissalam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu alasannya, maka kamilah yang lebih menghormati Musa dibandingkan kalian. Maka Rasulullah SAW berpuasa tanggal 10 Muharram. Kemudian bertepatan dengan bulan Sya'ban, tahun kedua dari hijrah Nabi Muhammad SAW, turun ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasul untuk berpuasa selama 1 bulan. Itulah yang disebut dengan Syahrul Ramadan. Sehingga puasa tanggal 10 Muharram yang tadinya wajib hukumnya menjadi sunnah karena sudah ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu terjadi diwajibkannya di bulan Sya'ban, tahun kedua hijrah. Ini peristiwa pertama. Peristiwa kedua terjadinya pengalihan kiblat kaum muslimin. Di permulaan salat mereka menghadap Baitul Maqdis, sehingga kemudian Nabi Muhammad SAW ketika itu merasa sangat risih karena kiblatnya kaum muslimin dengan Yahudi sama-sama menghadap Baitul Maqdis. Maka Nabi Muhammad SAW selalu melihat ke atas, selalu melihat ke langit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah pengalihan kiblat sehingga tidak ada kesamaan arah antara kiblat kaum muslimin dengan kiblatnya orang Yahudi. Maka turun surah Al-Baqarah ayat 144. Kami melihat, kata Allah, wajahmu yang terus menatap. Maka Allah mengatakan, kami akan palingkan kiblat yang kau sukai. Maka arahkanlah wajahmu menuju Masjidil Haram. Maka pengalihan kiblat itu terjadi juga di bulan Sya'ban. Dan peristiwa yang luar biasa, akhirnya kaum muslimin punya kiblat sendiri menuju Baitullah. Kemudian di antara peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban adalah meninggalnya Sayyidina Utsman bin Affan. Kita pasti ingat Utsman ini sahabat yang paling dicintai Nabi, karena termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, sahabat yang pertama kali meninggal dan yang pertama kali dikuburkan di Baqi itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Ini pun terjadi di bulan Sya'ban, saudaraku. Baik, kita masuk pada pembahasan. Ada beberapa riwayat yang berbicara tentang keutamaan bulan Sya'ban. Al-Imam An-Nasai menyebutkan dalam sunnahnya dari sahabat Utsman, Ubadah Zaid radhiyallahu an mengatakan, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa hampir 1 bulan ya Rasulullah dibandingkan bulan-bulan yang lainnya.
kecuali engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Usama bertanya, alasannya kenapa ya Rasul? Nabi Muhammad SAW menjawab, karena bulan Sya'ban adalah bulan yang manusia lalai. Manusia lalai melalaikan bulan Sya'ban karena tengahnya bulan Sya'ban, bulan yang jatuh tengah-tengah antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan bulan Rajab adalah bulan diangkatnya amal-amalan menuju Allah Rabbil Alamin, Allah yang mengurus semesta alam ini. Dan saya suka kalau seandainya amalanku diangkat sementara aku sedang berpuasa. Kalau kita berusaha mengamalkan sesuatu di waktu yang manusia melalaikannya, berarti amalan itu memiliki pahala besar. Kalau seandainya saudara melakukan amalan saleh di waktu yang manusia melalaikannya, maka amal yang saudara lakukan itu lebih besar pahalanya dibandingkan amalan yang lain atau amalan yang dilakukan pada waktu-waktu manusia melalaikan waktu tersebut. Contoh namanya waktu duha, mulai terbit matahari sampai waktu zuhur itu disebut waktu Tuhan. Waktu duha itu adalah waktu yang dilalaikan manusia dengan berbagai kesibukan secara individunya. Atau kalau kita rajin melaksanakan salat tahajud sebagaimana yang Allah anjurkan, maka itu adalah amal yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan Allah menjamin akan diangkat derajatnya di hadapan Allah bagi orang yang terbiasa melaksanakan sholat tahajud. Kenapa demikian? Sebab salat tahajud dilaksanakannya sewaktu kebanyakan manusia melalaikan waktu itu. Kenapa? Karena lelap dalam kepulasan tidur. Karena seharian tenaganya diperas untuk berbagai aktivitas masing-masing. Kalau dalam usul fikih al-ujrah biqadril masyaqqah. Artinya hasil pekerjaan tergantung dari keilmuan dan kepayahan kita dalam melaksanakannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan menurunkan rahmatnya ke muka bumi yang lebih daripada bulan biasa, yaitu di malam pertengahan Sya'ban atau dikatakan nisfu Sya'ban, dan Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa makhluknya kecuali dua orang. Pertama, orang musyrik. Yang kedua, orang munafik. Orang musyrik dan orang munafik dalam riwayat adalah orang-orang yang ada dalam hatinya permusuhan antara dia dengan orang lain. Maka berdasarkan hadis ini dan hadis yang lainnya, hadis yang kita baca tadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat amalannya. Kemudian hadis yang disahihkan di sini bahwa dalam satu tahun itu ada bulan yang amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dua manusia. Dua manusia ini tidak akan diangkat amalannya. Makanya alasan Rasulullah SAW banyak puasa di bulan Sya'ban supaya lebih banyak amalan yang dilaporkan oleh malaikat. Aisyah radhiyallahu an berkata, aku tidak pernah melihat Rasul berpuasa hampir 1 bulan. Sekali lagi, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa hampir 1 bulan lebih banyak dibandingkan di bulan Sya'ban. Menunjukkan bahwa bulan Sya'ban itu bulan puasanya Nabi SAW untuk berpuasa sunnah. Kalau Ramadan kan puasa wajib 1 bulan. Kalau Sya'ban itu dikhususkan untuk Rasulullah SAW berpuasa sunnah saja. Saudaraku, itulah yang bisa saya jelaskan kenapa Nabi banyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Dan kalau menurut saudara-saudara isi dari video ini bermanfaat, silahkan like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman saudara semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.